Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang dimana telah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Serta sholawat salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah mengubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang benerang hingga ini. Dan semoga kita diberi syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang cara tepat agar pahala sholat melimpah selama bulan Ramadan. Di antara cara kita mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan yang mulia ini adalah dengan memperbanyak sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat sunnah yang biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Nah, apa itu tarawih? Tarawih secara harfiah adalah beristirahat yang mengacu pada istirahat di antara 4 rakaat. Nah, tarawih termasuk sholat sunnah yang ditunaikan secara khusus di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dapat dikatakan sebagai bulan yang penuh dengan keutamaan. Maka dari itu, tak jarang umat muslim berbondong-bondong untuk dapat meraih limpahan pahala dengan banyak cara. Salah satunya dengan mengikuti sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim dan muslimah untuk menghidupkan malam-malam di dalam bulan suci Ramadan. Sholat ini dikerjakan setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Mengenai jumlah rakaat yang harus dilakukan untuk sholat tarawih, sejumlah ulama mengatakan ada yang 8, 20, atau bahkan 36. Namun semua itu tetap dianggap benar, kembali pada pilihan masing-masing dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai sunnah Rasulullah SAW. Salat tarawih tersebut dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat berikut ini. Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholat tarawih bisa dikerjakan ataupun berjamaah di rumah maupun di masjid. Namun diutamakan untuk ditunaikan secara berjamaah guna meningkatkan silaturahmi dan pahala yang berlipat-lipat. Seperti pada hadis Rasulullah SAW berikut ini. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan sholat tarawih baik bagi yang melakukan maupun orang lain diantaranya adalah yang pertama nih, dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, setara dengan qiyamul lail jika berjamaah. Yang ketiga, menguatkan tali persaudaraan. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Nah, bulan Ramadan umat muslim disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Tak hanya itu, beberapa sholat sunnah lainnya pun juga sangat baik dilakukan di bulan suci ini. Ada beberapa sholat sunnah yang baik dilaksanakan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Maka dari itu, sebaiknya teman-teman tidak meninggalkan sholat sunnah untuk dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Nah, ada beberapa sholat sunnah yang baik dilaksanakan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Lalu, sholat sunnah apa saja yang baik dikerjakan saat bulan Ramadan? Langsung saja simak ulasan lengkap berikut ini. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih menjadi salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan saat bulan Ramadan saja. Rakaat paling sedikit sholat tarawih ini 2 rakaat, dengan 1 rakaat sholat witir. Yang kedua, sholat tahajud. Selanjutnya, sholat sunnah yang baik dilakukan di bulan Ramadan yakni sholat tahajud. Sholat ini dilakukan di tengah malam setelah bangun tidur dan sebelum subuh. Sholat tahajud ini sangat bermanfaat untuk menghindarkan dari berbagai bencana, keringan hisab, jaminan masuk surga, menenangkan pikiran,
menjaga kesehatan, mengangkat derajat, menyinari wajah, serta bisa mengabulkan doa dan permintaan kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, sholat duha. Banyak keistimewaan jika melakukan sholat sunnah duha. Sholat duha sendiri dilakukan setelah matahari terbit menjelang sholat duhur dengan minimal 2 rakaat. Sholat ini bisa Anda kerjakan dimanapun seperti di rumah, di kantor, stasiun, terminal, dan lain sebagainya. Sholat duha ini sangat berguna untuk membangun rumah di surga dan bahkan pahalanya setara dengan pahala ibadah umroh. Siapa nih yang gak mau umroh? Pastinya kan mau kan? Nah, dengan cara kita melaksanakan sholat duha. Nah, yang keempat nih, sholat taubat. Sesuai dengan namanya, sholat taubat ini memang ditunjukkan untuk memohon sebenar-benarnya ampunan kepada Allah SWT. Dianjurkan untuk dilaksanakan saat bulan Ramadan karena bulan ini tepat dibuka selebar-lebarnya ampunan. Sholat taubat ini disarankan untuk dilaksanakan pada malam hari setelah sholat tarawih. Hal ini ditunjukkan agar bisa mendapatkan waktu yang lebih khusyuk dan tenang. Bahkan sholat sunnah ini akan membuat seseorang seolah lahir kembali layaknya seorang bayi tanpa dosa. Hebat kan? Nah, yang kelima, sholat tasbih. Selanjutnya, sholat yang perlu dikerjakan saat Ramadan yaitu sholat tasbih. Sholat ini dilakukan dengan membaca kalimat Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallahu akbar sebanyak 300 kali dalam 4 rakaat. Yaitu dilakukan 75 kali tasbih setiap rakaatnya. Tata cara sholat tasbih kurang lebih sama dengan sholat sunnah lainnya. Namun yang membedakan adalah bacaan tasbih yang dilantungkan setiap melakukan gerakan sholat. Sholat tasbih ini boleh dilakukan pada siang hari ataupun malam hari. Jika dilakukan di siang hari, sholat tasbih ini dilakukan 4 rakaat dengan sekali salam. Namun, jika dilakukan saat malam hari, dilakukan 2 kali salam. Sholat tasbih memiliki banyak manfaat sebagai timbangan amal saat perhitungan di hari akhir kelak. Selain itu, sholat tasbih bisa menjadi penghapus dosa serta penghindar dari penyakit berat. Teman-temanku yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini bisa yang saya sampaikan melalui kultum singkat ini. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan dan beribadah di bulan yang mulia ini. Dan marilah kita sama-sama berdoa semoga seluruh amaliyah kita di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa memperbaiki diri untuk jauh lebih baik dan bersama-sama menambah pahala di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada salah kurang dari saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.